besar ya, mostly sepakat. Sebenarnya saya tidak terlalu sering menyuarakan yang berdasar dari apa yang saya ketahui. Karena kan terbatas ya pengetahuan kita dengan kesibukan terbatas. Tapi pasca mendampingin kasus David Ozora, Miss Universe, dan sebenarnya yang lain ada beberapa ya, seperti yang di Sukabumi, anak korban yang dibully sampai patah, terus yang sebenarnya yang di Kediri dan lain sebagainya, itu saya sebenarnya juga ikut terlibat. Nah, lebih banyak sebenarnya dari publik, dari netizen yang kasih informasi setiap mendorong hari. Juga. Iya, jadi mereka selalu kasih informasi, Mbak Mel ini ada kasus di sini, Mbak Mel tolong up ini, Mbak Mel tolong ini, kayak kemarin kasusnya salah satu selebgram di Malang yang anaknya dianiaya oleh pengasuhnya, Agnia itu kan juga saya tahu pertama dari netizen. Hari ini tuh di Indonesia banyak banget kasus-kasus yang lagi viral, yang terkait biasanya ditangani oleh pengacara-pengacara top. Salah satunya adalah kasus Miss Universe, dan yang agak lama mundur beberapa bulan yang lalu juga ada kasusnya David Ozora yang sangat viral di waktu itu, dan yang terakhir Miss Universe kali ini. Dan di samping kita sudah hadir Mbak Melissa Anggraini sebagai pengacara dua kasus besar tersebut. Selamat sore Mbak Mel. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Semangat ya. Walaupun sudah di jam-jam krusial ini. Jam-jam krusial karena udah terjebak macet biasanya kan sore-sore gini, dan terjebak kasus-kasus gugatan di MK. Waduh, seru ya. Itu nanti dulu kita simpan ya obrolan itu ya. Selain Mbak Mel suka ngurusin kasus, katanya suka ngurusin travel juga, maksudnya suka traveling gitu, iya nggak sih? Iya dong. Terakhir di Thailand kalau nggak salah ya. Terakhir. Yang luar negeri maksudnya? Iya, setelah Thailand sih masih ada nonton konser Coldplay ya. Waduh, iya siap. Ya. Terus ada lagi nggak Pak? Iya, ya itu terakhir itu Singapura, KL, sebelumnya Thailand, sebelumnya London. Emang seneng traveling. Nggak ganggu ini ya, nggak ganggu pekerjaan Mbak Mel yang kalau pengacara kan baca terus banyak tuh. Siapa yang bilang? Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Ada yang bacain sendiri ya? Ada yang bacain. Oh iya juga ya. Yang penting kita kan udah paham juga ya pakemnya, kita paham azas-azasnya. Cuma kalau pengacara justru ngatur waktunya lebih gampang sebenarnya. Iya. Begitu perkara udah mulai rapi, ya udah kita udah bisa ngatur jalan-jalannya nih. Gitu biar balance. Jadi nggak selalu bahwa traveling itu mengganggu pekerjaan utama Mbak Melissa ya? Enggak. Anggapan itu salah ya? Enggak. Anggapan publik salah soal itu. Justru dengan jalan-jalan kita dapat semangat baru, cari inspirasi. Iya. Betul. Tapi konten-konten Mbak Mel agak tersendat nih akhir-akhir ini. Kayaknya kontennya baru story doang nih. Apa ini permasalahannya? Apa ada teman saya gak hadir? Gimana? Ya sebenarnya kalau di medsos itu seringnya tuh aku kalau posting mundur waktunya. Oh gitu. Jadi sudah nggak usianya kali ya. Begitu momen bisa langsung posting. Betul. Kadang-kadang udah seminggu, 2 minggu baru post. Jadi kalau aku jarang ngepost itu biasanya lagi sibuk banget gitu. Momennya kadang masih sempet direkam. Betul. Masih bisa di record ya video-videonya, tapi belum ada ide buat caption apa ribet ya. Akhirnya lama, dan kadang nggak bisa untuk posting di caption atau di feed ya istilahnya. Tapi istilahnya kalau Mbak Mel lebih aktif di Instagram atau Twitter sih sebenarnya, karena sama-sama aktif nih. Tapi kalau dibilang lebih aktif dari Mbak Mel sendiri, lebih aktif mana? Kalau jadi kayak ada mangsa pasarnya Kalau di Twitter itu memang obrolannya lebih ke obrolan serius ya. Kalau saya pribadi, walaupun banyak teman-teman di Twitter kagak ada seriusnya, kayak Mas Ulin Nuha misalnya. Iya juga, betul. Jadi kalau saya di Twitter lebih kepada benar-benar ngasih informasi terkait. Deep lah ya, deep pembahasannya lebih deep, terus lebih ke benar-benar ke perkara
yang saya komentari, yang saya lagi kasih atensi, atau yang sedang saya tangani, atau yang saya lagi benar-benar push kepada penegak hukum untuk tolong dong ini dikasih benar-benar atensi, dikawal ya. Benar-benar dikawal itu di Twitter. Saya hampir tidak pernah pasang story pribadi sama sekali di Twitter, ataupun foto-foto pribadi hampir jarang. Hampir kayak nggak pernah deh. Iya gitu. Tapi kalau di Instagram itu memang sebenarnya semua media sosial saya itu tempatnya berbagi informasi dan benar-benar lebih ke wilayah pekerjaan ya. Benar. Media sosial itu memang saya jadikan ajang untuk berbagi ilmu-ilmu hukum, update-update kasus. Tidak terlalu sering untuk menunjukkan kehidupan pribadi. Tipis-tipis lah kalau di Instagram masih ada ya. Iya. Kadang-kadang buat ria ada juga. Lagi jalan kemana makan flexing. Ya tipis-tipis ada. Tipis-tipis ya. Jadi kalau sahabat-sahabat belum tahu, sahabat-sahabat Ansor atau Banser belum tahu, Mbak Melisa ini selain pengacara juga memang aktif menyuarakan kasusnya di media sosial seperti itu. Terus kalau kita bilang ada anggapan nih bahwa no viral, no justice katanya gitu. Ya. Itu sepakat gak Mbak Mel sebagai pengacara, sepakat gak itu? Sebagian besar ya, mostly sepakat. Sebenarnya saya tidak terlalu sering menyuarakan yang berdasar dari apa yang saya ketahui. Karena kan terbatas ya pengetahuan kita dengan kesibukan terbatas. Tapi pasca mendampingin kasus David Ozora, Miss Universe, dan sebenarnya yang lain ada beberapa ya, seperti yang di Sukabumi, anak korban yang dibully sampai patah, terus yang sebenarnya yang di Kediri dan lain sebagainya, itu saya sebenarnya juga ikut terlibat. Nah, lebih banyak sebenarnya dari publik, dari netizen yang kasih informasi setiap mendorong hari. Juga. Iya, jadi mereka selalu kasih informasi, Mbak Mel ini ada kasus di sini, Mbak Mel tolong up ini, Mbak Mel tolong ini, kayak kemarin kasusnya salah satu selebgram di Malang yang anaknya dianiaya oleh pengasuhnya. Agnia itu kan juga saya tahu pertama dari netizen. Gitu. Jadi justru saya jadi kayak corongnya para netizen untuk menyuarakan ini ada perkara, jangan sampai lepas. Betul. Saya pribadi tahu Mbak Melisa itu gara-gara David Ozora, kasusnya David. Mungkin beberapa sahabat-sahabat Ansor pastinya juga tahu Mbak Melisa dari kasusnya David itu. Nah, kalau ngomongin soal kasusnya David udah sampai mana sih? Katanya udah putusan nih kemarin ya. Ya sudah ingkrah. Ini kalau ngomongin kasus David, ini persis 1 tahun yang lalu saya kesini nih. Bener, selamat datang kembali di podcast GB Ansor ya Mbak ya. Ke podcastnya sih baru kali ini, tapi datang ke Ansornya kayak tahun lalu, karena kan awal-awalnya memang bareng sama Ansor ya. Betul. Terkait dengan pendampingan hukum LBH. Kawal-kawal. Iya, mereka kawal juga sampai akhir, tapi kemudian proses hukumnya berjalan karena kita memang adalah kuasa hukum korban. Betul. Which is kalau kuasa hukum korban tidak terlalu terlibat aktif di dalam proses persidangan. Jadi kita memang di belakang layar mengawal seluruh proses, memastikan tidak ada hukum acara yang cacat secara formil, tidak ada bukti-bukti yang dipermainkan dan lain sebagainya, termasuk kawal narasi. Jangan sampai di publik ini menjadi lemah ya proses pengawalan perkara ini, karena kasusnya David 1 tahun ya. Bener. 1 tahun full dikawal itu sampai akhir. Itu saya luar biasa sih kasus David itu mendapat atensi yang gede banget dari seluruh lapisan masyarakat. Sampai sekarang ada mama online yang solid sampai sekarang masih ngawal David gitu. Udah jadi kayak keluarga. Dan baru aja Rabu 2 minggu yang lalu itu sudah ada putusan kasasi. Saya tuh ditanya juga kan sama Jo, ditanya juga kadang-kadang sama David, perkara gue kapan nih rapinya gitu kan. Putusan kasasi itu putusan apa Mbak? Nggak semua orang tahu kasasi nih. Putusan kasasi putusan apa? Iya, jadi setelah putusan di tingkat pertama itu dibacakan, diputuskan oleh majelis hakim, ada upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan, upaya hukum lanjutan lah. Itu yang terakhir? Nah, ini yang terakhir di kasasi. Sebenarnya ada lagi yang luar biasanya namanya peninjauan kembali, tetapi yang dianggap ingkrah itu adalah putusan di kasasi. Meskipun dia kalau dari banding lalu dikuatkan putusan pengadilan negeri, lalu si terdakwa nggak puas, dia lanjut kasasi, dia belum bisa dieksekusi karena putusannya belum ingkrah.
dianggap belum selesai nih upaya hukumnya. Nah, tapi ketika sudah ada putusan kasasi, maka putusan itu dianggap sudah memiliki kepastian hukum, sudah ada final, sudah ingkrah, sehingga meskipun si terpidana namanya ya ketika sudah ingkrah ini melakukan upaya hukum, di atasnya ada namanya peninjauan kembali, tetapi itu tidak menghalangi dilakukannya eksekusi baik terhadap terdakwa maupun sanksi-sanksi lainnya gitu, sehingga disebut udah ingkrah. Sejauh ini puas gak dengan putusan-putusan pengadilan? Terkait yang mana dulu? Yang David ya. Yang David kita apresiasi ya, tentu kita syukuri di Indonesia untuk kasus penganiayaan ini hukuman terberat. Oh gitu. Penganiayaan berat terencana ini terberat, 12 tahun dalam sejarah hukuman maksimal. Putusan sudah maksimal. Ya, hukuman maksimal. Ya, bahkan kalau kita mau nambah 1 hari pun udah nggak bisa karena sudah tertulis ya di hukum normatifnya seperti itu 12 tahun maksimal untuk penganiayaan berat terencana. Dan ada lagi dan cukup progresif ya putusannya sudah mengakomodir terkait dengan sanksi restitusi. Ini juga sudah terbesar. Saya ingat awal-awal ketika kita mengajukan restitusi itu banyak selentingan-selentingan yang bilang ngapain sih ngajuin restitusi, angkanya kecil gitu. Kita paham di Indonesia restitusi tidak terlalu dipertimbangkan, orang lebih memilih untuk damai di bawah tangan. Betul. Dapat uang berobat, uang damai. Mereka tidak lanjutkan karena mereka tidak yakin restitusi atau kompensasi dari negara itu nyata gitu kan. Meskipun memang banyak kelemahan ya ketika setelah ingkrah ini untuk dieksekusi tentu masih ada kelemahan, tetapi yang layak untuk diapresiasi adalah di dalam putusan majelis hakim sudah memberikan beban dan sanksi kepada si pelaku untuk membayar restitusi, dan itu nilainya lumayan ya. 25 miliar. Ini kita patut apresiasi walaupun sebenarnya memang mengeksekusinya masih ada kekosongan hukum. Ini yang saya dari sejak sebelumnya kita mengajukan restitusi kita sudah tahu ada hukum yang kosong, tetapi tidak apa-apa, kita mau melihat sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap korban. Betul. Karena semestinya negara yang berpikir yang memikirkan ini kalau nggak ada kekosongan hukum, bagaimana korban ini tetap mendapatkan hak-haknya dia. Bisa dibilang itu kewajiban negara ya nggak sih ya? Iya, harus diambil alih oleh negara ketika oleh pelaku kan tidak mampu. Ada yang namanya kompensasi. Bagaimana negara melaksanakan itu? Tetapi yang ingin kita tunjukkan ke publik adalah ada hak-hak dari korban yang layak diperjuangkan. Memang sejak awal Joe kan memang tidak terlalu tertarik untuk ngambil uang atau uang damai dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak di situ fokus kita adalah kalau bisa ada yang memperberat hukumannya si pelaku ini, apalagi ya itu gitu ya. Gitu ya. Ya tapi karena kemarin udah hukuman maksimal ya udah gitu kata Bang. Ya udah dan sudah ada plus-plusnya ya. Sudah ada plus restitusi yang itu akan menjadi hutang seumur hidupnya si Mario Dendi ini. Dan ini semestinya menjadi pembelajaran untuk semua pihak, dari pihak keluarga, orang tua dalam mendidik anak misalnya, dari pihak anak-anak muda melihat orang-orang yang seperti itu ya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Kan bukan hanya masa depan si anak korban David aja yang rusak, tapi kan si Mario Dendinya juga sebenarnya kan sudah merusak masa depannya sendiri. Bahkan sekeluarga-keluarga rusak ya. Karena kalau kita lihat anak muda harusnya sadar bahwa ketika kita melakukan suatu kasus ya, apalagi kriminal ya, itu biasanya bukan hanya kita akibatnya, tapi ke orang tua kita pastinya. Bahkan institusi pendidikan bahkan. Yang terbaru itu kan Vincent Rompis tuh. Sampai libur kan dia di Vindes gak muncul karena dia bertanggung jawab untuk anaknya seperti itu. Kan. Dan pas ada dampak ya. Ada dampak banget. Seperti kalau misalnya kalau kita bicara apa namanya? Kasus-kasus bully ini kan hari ini banyak banget ya, Mbak ya. Dan habis ini muncul lagi gitu. Dampak ini enggak sih apa namanya, kurangnya peran orang tua atau dampak pengawasan atau apa kalau menurut Mbak Mel yang sering menangani kasus ini? Ya, saya kemarin itu cukup punya harapan ya ketika kasusnya David mencuat lalu putusannya berat terhadap pelaku. Kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, karena ketika proses hukumnya si pelaku penganiaya David ini berjalan,
banyak sekali kayak di Sukabumi, di Bandung, di beberapa wilayah juga terjadi hal-hal serupa gitu. Jadi kita berharap putusan yang berat ini yang kita harap ini menjadi efek jera, ini akan menekan perbuatan-perbuatan penganiayaan serupa. Ternyata kok kayaknya enggak ya. Gitu. Kok kayaknya makin brutal nih anak-anak ini, bahkan atau beberapa kebrutalan itu nggak di up sama media sosial gitu. Iya, banyak yang nggak ke up lah pastinya. Betul. Gitu. Banyak bahkan orang-orang di sekeliling di masyarakat, mungkin di institusi pendidikan itu yang kompromis ya, jaga nama baik lah dan lain sebagainya, sehingga memang tidak di up atau didorong untuk damai. Kita ingat kejadian yang di Kediri. Betul. Itu dianiaya di lingkungan sekolah, di asrama lah ibaratnya, di pondok, dan sampai meninggal dunia. Betul. Saya melihat di berita itu ditonton oleh anak-anak lainnya, ya belasan kali, dan tidak ada yang mencegah sampai perbuatan itu menghabisi nyawa seseorang. Gitu. Jadi saya ngeliat, oh ini kok seperti tidak ada efek jera apa-apa, ataukah mereka yang nggak ngikutin ya perkembangan yang informasi soal kita nggak sampai atau nggak sampai atau apa sebenarnya. Nah kalau saya lihat dari kasus-kasus serupa, kebanyakan malah sekarang pelakunya juga anak. Bener. Pelakunya juga di bawah umur lagi kan. Ya kalau pelakunya anak, saya bisa katakan sebagian besar ini bisa kita timpakan salahnya kepada orang tua karena masih di bawah umur. Benar. Bagaimana kontrol, pengawasan, pendidikan ya di dalam keluarga terhadap si anak, bagaimana kontrol oleh orang tua terhadap informasi yang dapat diakses oleh si anak. Ini yang utama itu tetap orang tua yang mengawasi. Lalu baru kita bisa bilang gadget dunia digital ya. Memang dunia digital dan gadget ini tuh di satu sisi menguatkan anak-anak menjadi lebih kritis, cerdas, informasinya tak terbatas. Tapi malah di satu sisi tapi di satu sisi melemahkan adab, melemahkan mereka jadi interaksi sosial, lalu itu membuat mereka punya informasi yang kebablasan. Betul. Jadi seolah-olah mereka kayak ngelihat satu kejadian pembulian itu bukannya mengambil hikmah karena kan nggak ada kontrol dari orang tuanya, tapi mereka malah ngerasa ternyata kalau ngehajar orang kayak gitu loh caranya. Betul. Mbak Mel pernah main game gak sih? Nah, kalau di game itu anak-anak zaman sekarang toksik luar biasa Mbak Mel. Oh gitu. Wah bacotnya luar biasa. Saya mainnya Tetris aja. Itu nggak ada komunikasi langsung ya. Wah itu ngeri Mbak Mel, bener-bener. Yang mabar-mabar itu ya. Pasti tahu lah Mbak Mel sedikit banyak. Wah itu bukan hanya udah bacotnya yang luar biasa, tapi rasis juga kadang Mbak. Ya, ini udah moral degradasi lah. Bener. Itu kalau saya melihat selalu terjadi karena adanya eskalasi. Ya. Eskalasi ketika mereka diberikan akses untuk menggunakan gadget. Betul. Kemudian memiliki internet yang di mana-mana mereka bisa dapatkan. Betul. Tetapi mereka tidak diimbangi dengan pengawasan, dengan kontrol, ya. Dan eskalasi itu meningkat ketika di hari-hari, sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, mereka behaviornya, tingkah lakunya itu memang dianggap sudah wajar. Anak usia mereka itu wajar. Kalau mukul-mukul dikit itu wajar. Selalu ada kompromi. Ada normalis ya. Iya, ada normalisasi sehingga itu menyebabkan eskalasi. Ini yang saya rasa membuat perbuatan kriminal anak-anak atau penganiayaan terhadap anak, kekerasan terhadap anak ini merajalela. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, yang terkait dengan kasus yang Agnia. Itu kan susternya itu diancam pidana maksimal 5 tahun. 5 tahun Mbak hukumannya. Dan itu maksimal. Artinya tidak ada minimalnya. Which is hakim bisa memutuskan 1 tahun, 1 tahun 2 bulan ya. Sangat bisa karena apa? Tidak ada minimal daripada hukuman. Padahal semestinya kan jangan ada kekosongan hukum yang seperti itu. Nilai keadilan kalau maksimal 5 tahun tidak ada minimal, itu kayak gampang banget ya. Ketika seorang pelaku itu dianggap dia tidak pernah melakukan perbuatan pidana, tidak pernah dihukum, lalu dia sopan, baik di persidangan, itu dijadikan dasar peringanan. Jadilah dia dihukum misalnya kayak 2 tahun, 1,5 tahun gitu. Kalau menguranginya gimana sih Mbak Mel biar anak-anak muda ini nggak
kayak gitu lagi. Semoga informasi ini sampai ya FYP ya. Biar anak-anak muda ini seperti takut dan sadar gitu loh mereka dampaknya gitu. Kalau tadi saya bicara eskalasi, sebenarnya hal lain yang menjadi eskalasi itu adalah ketika mereka punya ruang untuk pamer. Benar-benar. Ya. Kalau yang kita lihat yang viral-viral itu kan ketika mereka melakukan perbuatan yang aneh-aneh itu kan direkam. Betul. Jadi ada eskalasi. Mario Dendi itu dia menjadi kesetanan itu karena direkam juga dan itu permintaan dia untuk direkam. Iya. Gitu. Karena jadi ada pride gak sih, mereka merasa bangga gitu gak sih? Iya itu ya kebanggaan ditonton orang itu membuat seorang anak itu punya eskalasi untuk mempamerkan apa yang mereka anggap itu baik, itu bagus gitu. Nah, yang bisa mengurangi itu apa? Ya lingkungan yang tidak abai. Betul. Ya lingkungan yang tidak abai dan ketegasan daripada lingkungan terdekat. Orang tua termasuk. Orang tua, sekolah, ya. RT, RW dan lain sebagainya kadang-kadang di rumah di satu rumah di komplek itu ributnya udah luar biasa, tetapi RT RW udah kayak udahlah itu urusan domestik. Mereka tidak merasa itu butuh segera dilakukan pencegahan atau setidaknya ditinjau gitu ya. Benar. Nah, anak-anak ini mungkin diberikan ruang yang lebih luas terkait dengan kegiatan yang positif gitu. Yang mabar-mabar ini kan sebenarnya juga terjadi terus menerus dan jadi kayak semakin jadi culture. Karena apa? Karena dibiarkan gitu. Tidak dibuatkan menjadi hal-hal yang sifatnya positif. Saya udah lihat sih banyak mabar-mabar yang dijadiin pertandingan online tapi kan masih banyak yang sifatnya untuk hal-hal yang komersil aja nih. Benar. Untuk meramaikan kafe. Jadi positif dari kepentingan aja gitu. Nah, semestinya ada ketegasan. Pernah dengar nggak sih kalau di luar negeri itu kayak di Malaysia, Singapura deh, itu vape itu udah nggak boleh. Bahkan kita pun kalau mau bawa vape ke Singapura itu nggak boleh. Betul. Karena apa? Mereka melakukan research, vape itu lebih gampang diakses oleh anak-anak mereka dan itu kan merusak kepada sistem saraf, sehingga mereka tegas sekali langsung, nggak ada judulnya vape dibawa ke Singapura nggak boleh, denda. Karena apa? Mereka menjaga anak-anak yang ada di negerinya untuk jangan sampai mereka jadi rusak. Betul. Ya, otaknya jadi kemampuannya berkurang, mereka jadi tidak unggul lagi karena itu buat mereka hal yang paling utama di dalam sebuah bangsa ya. Nah, saya rasa di Indonesia pun bisa juga tegas melakukan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira ya. Iya, kira-kira apa nih yang menjadi sumber kerusakan anak-anak di negeri ini? Saya jujur saya bukan orang yang ahli yang bisa menanggapi itu, tetapi saya rasa kita bisa duduk bersama untuk menemukan itu. Kita bisa melakukan sesuatu nih. Iya. Dan kita bisa mengambil sebuah regulasi yang bisa melindungi anak-anak di negeri ini untuk memiliki kegiatan yang positif, jauh dari narkoba ya. Kemudian narkoba saya ngelihatnya juga jadi hal yang bukan menghilang juga kok gitu, tetap aja gitu kan. Terus vape saya juga sebenarnya agak-agak riskan juga ya ngelihat anak-anak muda anak sekolah gitu ya. Itu megang vape kayak bukan hal yang terlarang karena bentukannya yang lucu. Dan kayaknya mahir banget itu pegangnya, udah biasa. Iya, padahal itu kan juga merusak. Apalagi untuk anak-anak di bawah umur. Nah, ini bagaimana dari ketegasan institusi terkait. Betul. Kita kalau di awal tadi sempat menyinggung Miss Universe juga nih. Cuma mungkin kasus ini beda dari David penganiayaan, tapi ini pelecehan seksual masuknya ya, Mbak ya. Miss Universe itu kan salah satu ajang bergengsi banget di dunia, bahkan kalau eskalasinya di nasional ya Miss Universe Indonesia. Sebenarnya Mbak Mel ngelihatnya kasus ini seperti apa sih gitu? Terus karena ini ajang bergengsi, penangannya jadi lebih rumit atau enggak? Karena mereka pasti punya backingan yang kuat juga kan? Gitu. Gimana tuh? Iya, kasus Miss Universe itu lumayan meledak di awal. Betul. Di akhir karena udah ketimpa sama pilpres ya. Agak landai ya? Agak landai banget malah sebenarnya. Satu hal dulu nih, bahwa di Indonesia kenapa ketika kasusnya David Ozora itu luar biasa ya simpati publik, karena memang ada anak yang sedang berjuang untuk hidup.
Oh iya. Nah, sementara di kasus Miss Universe ini menjadi besar karena apa? Karena ini membawa nama Indonesia. Betul. Miss Universe itu termasuk ajang beauty pageant, ajang kecantikan yang mendunia. Ini ramai sekali di internasional justru juga waktu itu. Di domestik iya, di Indonesia iya, di internasional apalagi. Saya hampir diwawancarai oleh banyak sekali wartawan-wartawan di luar negeri dari Jerman, India, Afrika, London, Australia. Apalagi waktu itu banyak sekali di mana mereka juga merasa ini mencoreng nama baik Miss Universe. Oh, Miss Universe ini dalam satu naungan? Dalam satu naungan, tetapi mereka kayak ngasih lisensinya. Jadi lisensi di setiap negara sepertinya diperjualbelikan. Oh iya, maksudnya tapi satu naungan. Kayak franchise lah gitu. Iya. Nah itu kenapa ketika kita melaporkan hal ini dari luar negeri atensinya, karena apa? Karena sekarang udah nggak zamannya, cuy. Lu kalau di ajang kecantikan pamer-pamer ya, memang mereka kan pasti kecantikan, tetapi yang utama itu kan adalah isi otak, isi kepala, karakter. Karena berbagai ajang beauty pageant kita lihat pemenangnya nggak kayak kecantikan yang orang kebanyakan nilai ya, gitu. Wah, dia kok begini kok jadi juara. Ternyata yang dilihat lebih kepada karakternya, terus kecerdasannya, bagaimana sifatnya, sikap dan lain sebagainya gitu. Kok tiba-tiba di Indonesia jadi keterbelakangan begini nih? Tiba-tiba jadi meriksa alat kelamin orang gitu kan, jadi meriksa tubuh dan lain-lain. Sementara sexual harassment di dalam Miss Universe Indonesia tidak diperkenankan. Itu kenapa 7 hari setelah kita melaporkan, Miss Universe Indonesia langsung dicabut lisensinya oleh Miss Universe Organization. Karena ini dampaknya sangat luas banget gitu, Mbak ya. Nggak bisa kita sederhanakan. Oh ya ini di Indonesia, kasusnya udah di Indonesia aja. Makanya Mbak Mel dapat wawancara dari berbagai negara itu. Bener. Hanya di Indonesia justru terkait beauty pageant, ajang kecantikan ini tuh masih pro kontra. Bener nggak sih? Ada ketika ini lagi ramai dibahas di seluruh di internasional, di dunia internasional. Tahu-tahu netizen kita bilang, ya elah, udah ikut beauty pageant artinya lu udah siap dong dilecehkan gitu. Waduh, jadi banyak kontra-kontra seperti itu yang membuat empati dari publik itu memang tidak utuh, tidak layaknya waktu kasusnya David Ozora. Termasuk lagi mereka memandang tetap aja yang salah ya siapa suruh perempuan yang mau gitu. Seolah-olah itu menjadi dinormalisasi dan jadi terjadi victim blaming. Ya justru korban ini disalahkan. Nah memang pasca undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kejadian pelecehan seksual di Miss Universe Indonesia kemarin itu kasus terbesar. Kita punya harapan yang tinggi sebenarnya karena siapapun yang menggunakan atau berkompetisi di sini nih bawa nama Indonesia. Pemenangnya kan dikirim ke luar negeri dan bawa nama Indonesia. Even belakangan kita tahu mereka sama sekali lepas dari pengawasan Kementerian Pariwisata, Kebudayaan. Mereka kayak gerak-gerak sendiri gitu. Mereka orang-orang yang mohon maaf menurut saya tidak memiliki kompetensi di bidang beauty pageant, tidak memiliki passion di bidang beauty pageant, tapi bisa mengadakan kegiatan karantina. Karantina inilah yang mewajibkan anak-anak untuk ada 2 minggu di dalam lokasi itu. Ternyata mereka tidak memberikan ruang aman, malah terjadi pelecehan yang sedemikian rupa. Banyak kekecewaan akhirnya dalam perjalanan yang tadinya tinggi banget ya, atensi publik, dunia internasional. Andai banget nih abis ini udah gak ada lama-lama lagi lama. Kenapa penyidikan lama gitu kan? Terus katanya ada tersangka yang sempat disampaikan oleh penyidik bisa sampai 3-4 orang. Kenapa cuma satu-satunya nih gitu? Bahkan ketika dilakukan limpah, kita taunya 3 hari setelah limpah sudah ada limpah di kejaksaan dari penyidik di Polda ke kejaksaan, kita baru tahu 3 hari setelahnya. Kemudian udah jalan sidang perdana pembacaan dakwaan, kita juga baru tahu kayak ada kucing-kucingan nih. Tapi overall kita melihat kok pada akhirnya tidak ada juga efek jera di sini karena yang kami lihat hukumannya juga rendah. Ya. Seperti yang tadi saya bilang Mas Ulin.
hukuman maksimal 5 tahun. Betul. Ya, kemudian karena sopan, bla 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 bla, tidak ada atensi publik. Benar. Akhirnya jadi 1 tahun 5 bulan. Iya. Gitu. Sehingga apakah itu memberikan rasa keadilan kepada korban? Oh, tentu aja enggak, ya. Karena mereka merasa ajang itu mereka punya harapan yang besar terhadap ajang kompetensi itu. Ya, pasti dampak mentalnya juga gede juga ke mereka gitu. ya. Tapi ternyata kenapa seamburadul dan sesembrono itu, dan si penyelenggara yang kena kasus yang dihukum itu hanya yang melakukan body checking, sementara dia kan hanya karyawan ya. Bener. Semestinya siapa nih yang memerintahkan si penyelenggara ini, si pemilik perusahaannya, dia kan harusnya dibebankan. Betul. Nah, itu yang saya melihat di dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya terkait restitusi sudah lebih kuat loh, Mas Ulin. Iya. Karena ada daya paksa si terdakwa, si pelaku yang sudah divonis ini dilakukan tracing aset, jadi bisa disita tuh. Gitu. Tapi kalau di kasusnya David Ozora tidak ada. Tidak bisa ya. Di dalam pasalnya tidak memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyitaan. Gitu. Jadi kita kayak oke, menang di atas kertas nih. Memang Rubicon udah lagi diurus ya. Dalam waktu dekat Rubiconnya sudah dikonversi tentu ya, sudah dilelang. Itu akan diserahkan kepada keluarga korban. Iya. Karena semoga cepat itu ya. Ya. Karena kan memang David butuh pendidikan yang memang tidak sama seperti teman-teman yang lainnya. Tetap harus ada perimbangan untuk fisiknya, untuk emosionalnya. Ya, jadi tentu biaya yang dia butuhkan juga pasti nggak sedikit ya. Kemudian kalau di kasusnya David ini mungkin ini akan panjang lagi karena kami melihat ada kekosongan hukum, tidak ada daya paksa dari kejaksaan. Tetapi kan semestinya Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Enggak, saya berharap dari aparat penegak hukum, Kemenkumham, Menko Polhukam, Kemen PPPA, dan institusi terkait anak. Saya berharap karena anak korban ini kan dijamin oleh negara hak-haknya melalui undang-undang. Tetapi ternyata undang-undang yang dibuat itu cacat. Bukan cacat, masih ada kekosongan hukum. Ya. Sehingga semestinya negara mengupayakan itu dong. Melakukan effort, jangan tidak ada aturannya, udah diem aja gitu. Ini bagaimana nasib anak korban? Kan ada juga di sana seharusnya kompensasi negara dan lain sebagainya. Bukan tentang angkanya, tetapi negara hadir untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi hak-hak daripada korban. Keadilan ini akhirnya diperjuangkan oleh sehingga negara. Ini akan menjadi ini akan dilihat oleh publik bahwa negara memang benar-benar hadir gitu. Karena kekosongan hukum ini kan kesalahan daripada negara juga, atau mungkin kekurangan daripada pembentuk undang-undang juga. Betul. Jadi kita melihat, kita berharap ada upaya-upaya progresif lah, apakah dari kejaksaan. Jangan sampai mereka tidak, saya si Mario Dendi tidak membayar restitusi itu bukan karena tidak mampu. Kalau mampu saya yakin lah dia mampu. Mampu banget ya. Saya sangat yakin dia mampu. Tetapi apakah mau? Nah, ketika negara melihat si pelaku sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki kemauan, apakah negara kayak ya udahlah orangnya nggak mau, padahal dilihat hartanya sangat bermanfaat untuk menjamin masa depan anak korban. Terus negara ngapain? Bisa nggak melakukan sebuah upaya? Nah, saya berharap di situ. Betul ya. Karena kasus-kasus ini tidak akan maksimal hukumannya kalau negara sendiri tidak hadir menyambut itu. Gitu. Nah, yang terakhir nih Mbak Mel, kan kamera udah teriak-teriak nih, panas-panas semua ini kayaknya. Nah, ini terakhir banget. Mbak Mel kan berani, perempuan, dan vokal banget di medsos. Pernah dapat ancaman terparah apa Mbak? Terparah ya DM pernah. Pembunuhan pernah? Yang kayak walaupun verbal ya, kayak dulu. Jadi saya itu sebenarnya sebelum mendampingi kasus-kasus kemanusiaan itu saya sering mendampingi kasus politik. Kasus pemilu kada, kemudian saya dampingin lah salah satu paslon, lalu paslon-paslon yang bermasalah atau yang melanggar hukum saya laporkan. Itu ancaman Mas Ulin bisa bayangkan mereka punya calon bupati atau calon wali kota, saya laporkan ke polisi lalu naik jadi tersangka, kira-kira marah nggak? Nah, di saat-saat itu saya pernah mengalami ancaman-ancaman, misalnya karena itu banyaknya di daerah-daerah ya.
Iya. Kadang diancam untuk diteluh lah, Waduh. diancam untuk Santet dikeris ya? lah, Iya. yang kayak yang kayak gitu. Kalau sering diancam lah. haket gak takut lah ya? Enggak lah. Iya. Ya, mungkin masih sering lah. Masih sering ya Tapi dapat kalau ancaman. sekarang kayaknya cuma DM ya, Iya, menghujat ya menghujat gitu. gitu, Tapi karena saya Udah terbiasa. mendampinginya adalah korban, Betul. kayaknya memang agak ringan dibandingkan Betul. rekan-rekan saya mendampingi pelaku. Pelaku, Karena iya. kasihan juga Iya. Padahal mungkin mereka kan ya sebatas mendampingi profesional. Karena sebenarnya kasus-kasus yang di atas 5 tahun kan wajib didampingi sebenarnya. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya pengacara ini adalah profesi yang sebenarnya profesional aja. Kebetulan Mbak Mel sering di pihak korban Saya dan lebih aman. beberapa kali juga dihubungin oleh pihak pelaku. Cuma Walaupun gak mau ya. di pengacara kita kan tidak boleh sebenarnya menolak perkara. Iya. Kecuali bertentangan dengan hati nurani. Oh, gitu. Saya merasa kasus-kasus kemanusiaan agak bertentangan dengan hati nurani saya ketika begitu saya cek, oh ternyata memang kebenarannya Iya. sudah clear nih hitam Iya, putih. iya. Saya nggak mampu tuh. Betul, Tapi betul. kalau kayak kasus penggelapan ya, yang nilai kebenarannya itu masih belum jelas. Termasuk korupsi, kadang-kadang Betul. malah belum jelas juga. Abu-abu Ya, juga abu-abu. itu ya kan. Nah kalau kasus kemanusiaan saya memang belum bisa mendampingi pelaku. Betul. Nah, mungkin itu Mbak Mel, makasih banyak udah hadir di Ansor Podcast ya. Kayak sebenarnya kita kalau mau ngobrol lebih panjang lagi di Iya. pancoran ya nanti. Belum ngomongin MK nih. Betul. Gatel banget saya ngomongin MK ini. Ngomongin Pak Hotman dan lain. Terima kasih sahabat-sahabat Ansor yang selalu menyaksikan konten-konten kita di Ansor Podcast. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you. Makasih Mbak Mel. Thank you. Thank you ya. Iya. Halo.